Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtanim khamsan qabla khamsin. Apa itu? Surah Imran. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Edi MPDI selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, kemudian Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan SDM Bapak Dr. Alex Maulana MAG, kemudian juga Wakil Ketua 3 Bapak Ustadz Ahmad Sofyan MSI Kandidat Doktor juga, dan juga Ketua P2MI Bapak Dr. Nur Hasan, ada Pak Nana di sini, kemudian juga ada Ibu Dr. Maskana juga. Hatur nuhun kangge kasumcingan anak, luar biasa sekali ya, sangat spesial sekali. Baik, ya, dan juga seluruh ada Ustadz Ahmad Tolani di luar biasa sekali ya suhu kita nih. Jadi katanya tadi saya diundang itu, kalau diundangan itu harus sebagai hikmah. Kalau hikmah ya fi lughatil arabiyyah itu adalah jawami'ul kalim. Ya, jadi singkat, padat, merayap. Nah, ya jadi nggak usah lama-lama lah gitu. Apalagi tadi ini di sini ada guru-guru saya semuanya nih, ada Pak Dr. Edi, Ustadz Sofyan, luar biasa, ada Pak Dr. Nur Hasan juga gitu ya. Jadi mendingan saya sharing aja, nanti bagi-bagi waktu saja. Ya nanti kalau ada amplopnya dibagilah 5 gitu. Ya, apalagi dipotong-potong gitu, dibagi-bagi lah kita biar sharing saja gitu ya. Karena kalau biasanya kalau Ustadz itu diundang untuk halal bihalal, kemudian Isra Mi'raj, ya Mauludan itu biasanya udah panitianya udah pesen. Biasanya apa? Pak Ustadz katanya gak usah serius-serius katanya. Kalau ngaji mah unggal poe kayak ngaji cenar gitu ya. Yang bisa biar lucu-lucu lah gitu ya. Tapi saya bisa lucu juga nih, susah juga. Ya baik Bapak sekalian, pakai pantun dulu nih biar semangat nih. Belum. Ya, kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh semua kita datang untuk menyambung tali silaturahmi di madrasah ini. Oke. Baik, kalau hikmah tadi para Ustaz Dr. Ahmad Maulana juga menyebutkan tentang la'allakum tattaqun, saya mungkin mengambil sedikit ya. Kenapa? Karena sudah Ramadan itu sudah lewat. So the big question is what's next after Ramadan? I think it's important for us as a student. Why? Because maybe today we are in the 6th semester. So after this semester, you have to prepare yourselves to writing the thesis. Ya, jadi gimana nih kalau kita sudah selesai nih semester 5 kemarin sudah selesai, kemudian sekarang semester 6. Ini Pak Ustadz Ali Imron luar biasa sekali ya. Namanya sudah Ali Imron, keluarganya Imron, udah dibawa-bawa kemana nih? Ya, jadi artinya apa? Berarti kita sudah semester 6, berarti menyiapkan diri kita. Makanya ya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad.
Al-ghad fi hadhil ayah kama qala Ustaz Alex Maulana, al-ghad yani bimakna ba'da hadzal yaum atau ba'dal usbu atau ba'da syahr atau mungkin ba'da sana atau ba'dal mamat. So, berarti kita harus menyiapkan how to prepare ourselves, ya, maybe for the 7th semester or maybe to writing the thesis. So don't think that is the writing thesis is the difficult. No, yeah, because we focus to the process. Yeah, how to writing, how to we understand the research methodology. Okay, ngerti tak? Nyaho tak? Ayo tuh gaskeun cenah. Kamu ayo enggak usah serani mah. Apa olahraganya bahasa pakai 1 2 3. Hiji 2 3. Kau patang kayaknya ari bahasa Sunda 2 3 4. Samsul namanya. Ya, jadi ini luar biasa sekali sekarang. So, this century is the woman era. Ya, jadi sekarang itu memang eranya itu perempuan. So today we need to maybe the alimah or the hafidah or the ustazah. Ya, hari ini itu kita lebih banyak memerlukan seorang perempuan, seorang akhwat, seorang wanita yang memang superwoman. Wah, ini kan dulu superwoman nih. Dan di sana sih supermi kayaknya nih. Atau superwoman ya. Kenapa? Karena ya zaman sekarang itu makanya ada ini our true idol. So Ustaz Dr. Maskana, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ya, ini ada contoh yang sangat luar biasa sekali, seorang perempuan doktor dan memang kiprahnya itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena kalau laki-laki ini biasanya itu kalau nanya-nanya itu biasa suka gak enakan. Ya, misalnya ibu-ibu mau nanya ke laki-laki, gak enak. Biasanya tuh langsung tuh laki-lakinya ngomong, saya nak Dewi. Ada yang nama Dewi nggak di sini? Tak ada lah. Saya nak Dewi boleh? Boleh. Ya, itu juga bicara tentang what's next after Ramadan. Because today we have the class civilization, specifically in the Islamic civilization and other civilization. Nahnul an fi ghazwil fikr. Bagaimana perang pemikiran ini bukan hanya kita. Kenapa? Nahnu la na'lam fi ayyi ardi tamut wa mada naksibu ghadan. Kita nggak tahu nih. Tetapi mewariskan Islamic values is important for us today. Ya, jadi kalau sebagai mahasiswa tadi kan suasana itu kayaknya kayak suasana dari kuliah jadinya ya. Saya juga tadi belum minta maaf nih. Terutama kemarin ada 2-3 orang yang protes. Kok nilai saya itu 70 sih 75 nih. Tanya Pak Ustaz Imran nih, tanggung jawab nih. Sama Pak Ustaz Nasiruddin datang ke hari ini ya. Gitu ya. Karena kalau untuk nilai kan kemarin itu pertama itu keaktifan, kemudian kehadiran, kemudian juga challenge gitu ya. Kalau ada rekomendasi sekitar ya 30% lah ya, itu kan kehadiran itu dari rekomendasi dari Pak Ustaz Ali Imran sama Pak Nasiruddin nih. Jangan hadir, saya juga di YouTube saya juga jangan juga nih. Jadi mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Karena apalah sebuah nilai sekadar angka. Sama seperti umur kita itu ya, sekadar angka. Sisanya itu adalah apa? Sekadar angka. Pengabdian. Ya, kalau Salim tadi bukan sudah tua, tapi sedang tua. Iya gitu. Sedang tua karena prosesnya gitu ya. Jadi luar biasa sekali nih. Everyday itu bonding, dating ya with maybe her wife ya, tentu saja. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana ya kita itu sebenarnya bukan hanya not only as a student, but we are the Muslim. So we have to proud we are a Muslim and ishhadu bi anna muslimun. So the smart Muslim is not only talk about the spirituality, religiosity. No, we talk about the maslahat. We talk about the human right dan juga bagaimana lingkungan kita. Nah,
Ketika bicara tentang mahasiswa, tentu saja spesifik yang tadi Ustaz Alex sudah menyebutkan bahwa setelah ini kita akan mulai semester 6 sudah berjalan lagi, kemudian semester 7 itu sudah mulai tesis. Tadi saya sampaikan nulis itu jangan skripsi itu jangan sebagai sesuatu yang memberatkan. Saya selalu menyebutnya dengan apa? Challenge. Why? Because we have to or we must challenge ourselves. Kenapa? Karena kadang kita itu suka dipaksa. Ya, mungkin Ramadan kemarin ada yang merasa kayaknya saya nggak sempurna deh. Apalagi mungkin yang ibu-ibu gitu ya, kedatangan bulan misalnya gitu, kok saya nggak sempurna. Yang laki-laki kayaknya kok pengen gitu ya, Ramadan itu dipanjangkan lagi, ya. Atau pengen kayaknya nggak sempurna, gimana caranya? Ya tentu saja Islam itu adalah apa? Ya'lu wala yu'la alaih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, jadi gimana caranya? Ya kalau mama Ramadannya berarti kan saum puasa. Kalau puasanya dianggap kurang sempurna ya kayak seperti posisi dari sholat sunnah. Ya, sholat sunnah tadi Ustaz Aris menyebutkan, ya sholat sunnahnya jangan ditinggalkan, ya mungkin berjamaahnya. Nah berarti kalau Ramadan saumnya itu kurang sempurna ya kita tambah. Ya kita masih ada waktu untuk apa? Yang kasaumud dahr atau kasaumid dahr. Seperti saum puasa ya 1 tahun penuh, yaitu apa? Saum Syawal. Alhamdulillah saya juga baru 1 hari nih kemarin. Ya hari Senin kemarin, terus kemarin mau puasa ada halal bihalal kampus gitu ya. Nah insya Allah besok Senin lagi ada katanya ada double pahala juga nih katanya itu ya. Jadi ada bonus pahala juga, ada ayamul baitnya juga, ada Senin Kemisnya juga, ada juga untuk Syawalnya. Luar biasa sekali. Tapi yang paling penting sekarang tadi untuk student, untuk pelajar, untuk mahasiswa itu adalah ya berarti kita menyiapkan diri kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang siapa dulu nih yang suami dulu nih ya, karena sekarang itu tren namanya itu apa? Mungkin yang masih muda siapa di sini ya? Ini udah tua semuanya nih kayaknya ya. Kayaknya. Yang masih muda kemarin tapi ya. Yang paling muda siapa ini ya? Maksudnya ya, sekarang itu ada tren namanya itu lelaki baru. Lelaki the new man, lelaki baru. Ada yang tahu lelaki baru itu kayak gimana? Hah? Umur tua jiwa muda gitu ya. Maksud mana-mana itu kan. Jadi gini, kalau tanya ibu-ibu nih misalnya, kalau nanya, kalau nyuci baju itu tugasnya siapa? Suami. Tugas suami, betul. Iya, kalau mandiin anak tugas siapa? Suami. Iya, kalau mamanya masak tugas siapa? Suami juga. Istri tugasnya apa? Iya betul. Melayani suami. Iya, melayani suami, suruh masak, ya kan? Suruh nyuci. Nah, tetapi lelaki baru itu bukan itu. Tetapi bagaimana ya rumah tangga itu adalah apa? Tanggung jawab bersama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi jangan sampai merasa ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu apa? Memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya. Ya jadi sekarang tuh yang namanya masak, kemudian ngepel, ngurusin anak terutama. Ini saya suka agak heran ini ya. Agak heran ini lelaki-lelaki old biasanya itu ya. Ya yang di sono lah bukan di sini gitu ya. Ini lelaki-laki zaman sekarang oleh Pak Ali Imran ini luar biasa. Kayak biasa nyuci kayaknya nih. Nyuci muka kali kayaknya ya. Iya, Pak Sunadi juga suka biasa masak kayaknya nih ya. Masak apa biasanya itu? Masak aja tinggal colokin aja gitu. Iya, jadi maksudnya itu tadi nyuci, jadi bareng-bareng ngurus anak tuh. Tadi saya heran tuh, kenapa ya kok ada misalnya itu laki-laki yang kadang itu pergi tanpa kabar gitu ya. Sementara di rumah itu istrinya itu ngurusin anak. Saya kebetulan anak 1 perempuan, cucu juga 1. Jadi dari mulai anak itu lahiran, disesar, ngurusin anak sampai sekarang 2 tahun tuh baru merasakan. Ternyata susah jadi ibu gitu ya, betul nggak sih? Boleh kan? Susah apa enak jadi ibu? Enak apa enak? Enak. Enak kan jadi ibu.
Ya tergantung sih ya. Nah ini makanya al-ummu madrasatul ula. Jadi makanya kalau ada seorang Ibu Dr. Maskana yang mungkin kalau saya boleh levelnya level ya, atau mungkin fungsi itu sama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bagaimana ternyata Siti Khadijah dengan dengan kekayaannya, dengan kedermawanannya, dengan kesolehatannya, ya sementara Siti Aisyah itu dengan apa? Kecerdasannya, dengan bagaimana semangat untuk belajarnya. Harusnya sih ya profesor beliau itu ya, luar biasa sekali, makanya radhiyallahu anhuma, Aisyah binti Abu Bakar. Jadi memang kita juga punya spesifikasi sendiri. Ya, nah itu sebagai bagaimana kita seorang muslim sekarang ya betul-betul kita menyiapkan diri kita. Ya kenapa? Karena ke depan kalau kita lihat di sosial media tadi, lihat bagaimana generasi kita itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi tantangannya luar biasa. Saya ingin bicara tentang bagaimana ya kita sebagai manusia, misalnya as a human, masa kita mau diam saja ketika melihat misalnya Palestina. Ya minimal tuh dengan doa lah, kunut nazilah gitu ya. Kita kayak cuek aja tuh, karena mungkin kita di sini, karena kita tuh di sini seolah-olah tuh aman. Padahal di Gaza sana itu sangat luar biasa sekali. Saya selalu menangis sekali ketika lihat misalnya bagaimana tawanan-tawanan Palestina, bagaimana anak-anak kecil, ya bagaimana ibu itu luar biasa sekali kita. Nah apa? What can we do? Apa yang kita bisa lakukan? Ya tadi minimal kita di sini kunut nazilah gitu ya, mendoakan mereka. Kemudian juga apa yang harus kita siapkan, karena bukan hanya di sana. Kalau kita mengikuti misalnya yang rajin di Facebook, itu banyak sekali subhat yang masuk ke dalam diri umat Islam. Saya ikut ada grup filsafat bebas yang di sana selalu dibahas, bahkan kemarin sangat ngeri sekali, tapi akunnya memang anonim. Dia mengatakan bahwasanya kalau neraka itu ada, maka yang paling bawah yang berada di neraka itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia yang menyesatkan dari begitu sekian miliar umat manusia. Ini harus dijawab. Ya sama juga dengan dulu ada namanya itu Islam ORG, itu juga banyak sekali mencela Islam. Ya kemudian juga tadi termasuk juga bid'ah itu ya, yang film Walid itu jangan lupa itu adalah membrainwash daripada generasi kita. Oh yang pakai sorban, oh yang jenggotan, oh yang pakai jubah itu adalah kalangan sesat misalnya. Ya, so we have to the smart brain. Ya kenapa? Karena perang pemikir itu begitu luar biasa. Image-nya mungkin bukan sekarang kita ngeliatnya oh bagus ceritanya gitu ya, kesannya itu Islami, padahal ya itu justru salah satu dari pintu untuk menghancurkan, melemahkan Islam. Ya kalau nonton boleh saja karena hampir semuanya ada yang tahu. Saya pernah tahun 2019 saya bikin video pendek. Ada yang tahu di sini? Yang perempuan saya mau tanya nih. Waktunya sadar gak sih? Oh Pak Andi, harusnya sebelum nanti kata Pak Dr. Nur Hasan ya habis ini ya, sama ada Pak Tola ini juga. Saya mau tanya terakhir nih, kenapa hantu, kuntil anak, kuntil bapak, kuntil anak-anak gitu ya, pocong, kemudian suster ngesot, ya sampai ke Nyi Roro Kidul, kenapa perempuan? Nah, jawab tuh. Jawabannya apa coba? Jawab. Jawabannya apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa mereka muncul dalam peradaban kita? Tidak muncul dulu. Ini bukan bicara masalah sesuatu yang ringan, bukan. Tapi ini adalah memang sesuatu yang mendalam. Ada yang tahu jawabannya? Saya kasih pulsa 25.000. Saya kasih buku deh, saya kasih buku ini aja. Ini serius. Ini kebetulan saya juga di bidang antropologi dengan pop culture. Ternyata ada salah satu profesor dari mana? Dari Prancis yang dia datang ke Pontianak. Tahu Pontianak? Kalimantan Barat. Kenapa kali kesana sama Pontianak? Pontianak artinya apa? Di Kalimantan itu. Pontianak artinya apa? Ada yang tahu? Pontianak itu artinya ya kuntilanak. Kota yang ada kuntilanak. Iya. Nah, jawabannya adalah panjang. Mulai dari image bahwasanya perempuan itu jahat, perempuan itu dunia hitam, ya, memang penuh dengan kehitam-hitaman gitu ya. Serba hitam. Kecuali yang ras putih kan gitu ya. Saya tahu. Bukan. Itu image yang pertama itu. Coba perempuan itu rata-rata itu jahat.
Ya makanya ada sebuah hadis itu juga sering disalahgunakan. Kalau kita sedang sholat, kemudian lewat di depan kita, yang membatalkan itu apa? Ustaz Sunandi nih, kita tes nih. Kita udah pernah bahas nih di kelas nih. Yang membatalkan ketika kita sholat, kemudian di depannya lewat apa pertama? Kok pada diam? Krik. Apa? Ustaz ini? Tadi yang membatalkan. Ya agak sedikit speaking nggak apa-apa lah, beda pendapat dikit nggak apa-apa. Apa? Hah? Kalian tahu ya? Ada tahu gak nih? Kalau lagi sholat yang membatalkan kita. Ya mungkin nanti ada anjing hitam. Ya kemudian juga ada perempuan haid. Jadi orang yang nggak suka perempuan itu sama dengan anjing hitam. Itu karena lihat tekstual pembahasan baru tidak seperti itu. Itu yang pertama tuh. Jadi kenapa? Karena basic dari kultur di beberapa wilayah, perempuan itu coba tukang sihir itu siapa ya? Mama Loren. Ya rata-rata tuh perempuan, coba sampai di USA sana tukang sihir itu rata-rata perempuan. Iya, yang meniupkan buhul itu ramah perempuan. Nah ini juga perlu kita perbaiki. Malah kita itu adalah Ibu Pertiwi. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, kenapa hantu tadi muncul? Ada yang tahu pernah nonton film ini? Pocong Mumun? Ada yang nonton ini? Pocong. Udah nonton nih. Hantu khas Betawi. Kenapa Pocong Mumun itu kenapa dia itu berkeliaran? Hantu khas Betawi itu Pocong Mumun. Tapi yang tali dicopotnya justru dia itu malah membanggakan di akhir filmnya. Iya. Yang benar adalah bahwa keadilan mesti ditegakkan walaupun besok itu kiamat. Nah gitu. Makanya Pak Aliran walaupun sudah mau kiamat, nanam pohon gitu ya. Walaupun mau kiamat itu kita berbuat baik karena kita nggak tahu gitu ya. Nah itu tadi. Jadi kenapa ini penting? Kenapa hantu itu muncul? Karena keadilan itu harus ditegakkan. Tadi mulai dari siapa? Pocong itu muncul karena dia itu ingin balas dendam, karena dia itu si Mumun itu dia ditabrak. Ya bukan hanya pocong itu dibuka atau tidak gitu, itu ditabrak. Kemudian kuntilanak itu, Susana itu kenapa muncul? Karena dia itu dibunuh. Nah, kenapa? Karena justru ini penting ini dari sisi akidah. Karena mereka tidak meyakini adanya keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah itu keadilan itu harus ditegakkan di dunia. Itu analisis saya itu seperti itu. Kenapa hantu-hantu itu muncul dan mereka balas dendam? Karena keyakinan dari orang-orang di sekitar bahwa keadilan itu dia harus ditegakkan di dunia. Makanya mereka muncul untuk balas dendam. Padahal kalau secara keyakinan Islam bahwa keadilan itu jangankan itu. Ya, misalnya kita lagi jalan-jalan nih, Pak Imron nih, jalan-jalan di desa nih. Tiba-tiba kita lihat ada bunga desa nih. Gitu ya. Bunga desa, bunga beneran gitu, bukan dengan saya gitu ya. Atau kayak ada. Nah, kemudian bunganya itu kita ambil. Kemudian kita becek-becek nih. Kita buang. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sama seperti kalau saya di pelatihan SDM,